kita perkenalan dulu ya kak. Nama kakak siapa? Saya Kinan. Saya Wila. Sama saya Faisal. Sebelumnya maaf mengganggu waktunya kak. Kita izin mewawancarai terkait lingkungan kerja yang positif. Yang pertama teman saya. Langsung ke pertanyaan aja ya kak. Pertanyaan yang pertama, pernah nggak kakak merasa lingkungan kerja menjadi kurang nyaman? Kayak misalnya dari pelanggan atau shiftnya yang kelamaan sama konflik sesama tim kakak saat bekerja? Kalau kelamaan sih kita belum pernah ya kak, tapi paling kalau dari sisi pelanggan kadang kan ada yang komplain ya, kak. Kalau misal itu memang bisa diselesaikan di waktu itu, sebenarnya itunya nggak merasa agak nyamannya itu nggak berlangsung lama gitu aja, cuma saat itu aja. Cuma tapi kadang kalau sampai ke atasan ya itu jadi nggak nyaman sih kita. Kalau konflik ya kadang ada kayak kecil-kecil, namanya juga kerja ya. Untuk cara kakak mengatasi biar masalahnya nggak panjang sampai ke apa sampai terselesaikan? Kebetulan saya leader di sini ya kak. Ya, kebetulan saya leadernya. Kalau saya misal itu kalau misal itu komplain dari pelanggan, misal bisa diatasi sama kita. Kayak misalkan kebanyakan kalau di sini komplainnya yang paling banyak itu ketinggalan topping ya kak. Karena kalau dari telur kita masukin dari dapur kan, kadang ketinggalan dari dapurnya. Itu biasanya langsung kita ganti kak. Makanannya kita ganti terus kita main toppingnya. Saya misal ketinggalan enoki juga kita langsung ganti aja. Terus gimana komunikasi antara kakak dan rekan kerja lain sehari-hari dalam membangun kerjasama di dalam tim yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif? Kalau komunikasi kita kan kayaknya kita kayak komunikasi biasa aja sih kak. Karena dari kita kan ada 3 tim ya, ada dari tim kasir, waiter sama dapur. Itu biasanya yang paling sering komunikasi dari kasir ke dapur atau kasir ke waiters, atau kadang dapur ke waiters juga. Tapi biasanya itu kalau dapur ke waiters itu paling masalah kayak misal nih kak, kan kadang ada yang request ada yang request nyemek nih kak, tapi ternyata toppingnya nggak bisa dibikin nyemek nih karena frozen semua. Nah itu komunikasi dari situ. Terus pertanyaan berikutnya kak, apa strategi kakak untuk mengelola stres saat menghadapi antrian panjang misalnya atau pelanggan yang sulit? Kalau antrian panjang biasanya kita satu shift itu ada 4 sampai 5 orang ya kak. Itu langsung kita bagi tim aja. Bisa di dapur kan misal biasanya kan yang masak udah 2 orang, misal di dapur ternyata ada 3 orang, itu nanti dibagi, ada yang nyuci, ada yang motong-motong topping, ada yang masak, jadi antriannya lebih cepat berkurang kak ya. Bisa kerja sama ya. Terus bagaimana cara kerja tim menangani konflik yang kecil di tempat kerja ini? Kalau konflik kecil biasanya dari leadernya kak. Itu kan leader tahu, terus ngobrol personal dulu sama orangnya, dengerin dari 2 pihak, terus baru nanti dicari solusinya. Pertanyaan berikut, jika diberi kesempatan, perubahan apa yang ingin kakak lihat agar lingkungan kerja menjadi lebih positif? Kalau perubahan yang paling pengen saya lihat itu ngilangin sifat apa ya kak, andal-andalan gitu loh. Jadinya kalau ada kerjaan itu nggak saling ngandelin, jadi ada kerjaan langsung dikerjain, jangan nyuruh ini nyuruh itu gitu kak ya. Inisiatif betul. Terus apa yang memotivasi kakak untuk tetap bekerja di sini? Pertama sih jelas faktor finansial ya kak. Saya juga udah lama sih di sini dari awal buka. Jadi kebetulan saya udah diangkat dari leader juga. Saya pengen menambah pengalaman lah, lebih lama lagi ya. Ya, Menurut kakak apakah fasilitas dan area kerja sudah mendukung kenyamanan serta keselamatan bekerja? Kalau dari kenyamanan ini sih masih belum ya menurut saya. Soalnya kita ngerasa karena krunya banyak, jadi ngerasa kadang agak sempit tempatnya. Karena kita kan di depan ada itu ya kak, banyak freezer buat topping itu, jadi wilayah kerjanya jadi berkurang ya di belakang. Udah sekian Itu aja sih kak pertanyaannya. Terima kasih kak atas waktunya. Ya sama-sama kak ya, terima kasih juga.
terancam atau konflik di dalam tim. Nah, bagaimana kakak atau tim kakak mengatasinya? Tapi kalau untuk pertanyaan ini, mungkin pernah ya, kalau semua kerja kita pernah mengalami hal seperti ini. Kalau untuk cari kita mengatasinya, kayak misalkan kita ada konflik antara sesama kerja, kita bakal ada briefing setiap pagi ataupun setiap closing. Jadi, gimana caranya kita mengantisipasi kalau kejadian yang bakal terjadi dari depan. Kalau untuk mengantisipasinya, seperti itu. Selanjutnya ya kak, Ya. bagaimana komunikasi antara kakak dengan rekan kerja yang lain dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya dalam kerjaan sehari-hari, di dalam tim yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Paling lebih positifnya kita saling support satu sama lain. Kalau misalkan ada kesalahan kita don't judge lah, kayak lebih support, kasih saran segala macem. Paling itu aja. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa strategi kakak untuk mengelola stres saat menghadapi, misalnya kayak dia tuh banyak ininya maunya gitu kak. Misalkan kita lagi ngadepin customer yang lagi banyak maunya, Yeah. paling kita kasih saran kayak yang nggak terlalu rumit ya. Kayak misalkan kita kan lagi ada di tempat kerja nih, kayak misalkan customer itu masih agak bingung untuk memilih menunya. Lebih baik kita untuk ngasih solusi yang lebih gampang aja. Kayak misalkan kita punya best seller yang ini, paling gitu aja sih. Oh, iya. Nah, pertanyaan berikutnya kak, bagaimana sih cara kakak dan tim menangani konflik kecil di tempat kerja? Misalnya nih kayak ada pelanggan, dia pesennya yang ini menunya, Oke. tapi yang datang tuh berbeda. Paling kalau itu kita minta untuk menu dari customer kita tarik lagi. Oke. Karena dari situ kan kita bakalan ngasih kondimen nih, yang dimana sesuai SOP. Kalau misalkan ada kesalahan, kita bakalan menggantikan yang baru dengan yang sesuai requestan dari customer itu. Oh iya kak. Ya. Nah, teman saya berikutnya. Oh, ya. Selanjutnya kalau ada kesempatan nih kak, perubahan apa yang ingin kakak lihat agar lingkungan kerja jadi lebih positif? Paling di sini kan saya juga karyawan ya. Jadi paling kita tuh sebagai karyawan pengen ada yang namanya apa sih buat nge-refresh otak lah. Kayak misalkan per minggu itu kita ada acara kayak outing bersama dari kerjaan kita gitu kan. Jadi nggak setiap saat kita harus kerja gitu paling. Baik. Selanjutnya kayak motivasi kakak untuk tetap kerja di sini tuh ada nggak sih? Kayak motivasi untuk diri sendiri sih ada ya, karena kan saya sendiri juga ngerantau ya dari Bandung ke sini tuh kayak paling motivasi saya sendiri tuh di sini untuk lebih bisa self reward lah dibanding kita harus kayak sharing ke orang siapapun itu ya. Motivasi saya paling itu doang buat diri sendiri aja. Nah yang terakhir nih kak, menurut kakak fasilitas dan area kerja di sini tuh udah mendukung kenyamanan serta keselamatan bekerja atau belum? Paling kalau untuk kenyamanan udah mungkin belum 100% ya, lebih ke 95%. Kalau untuk keselamatan bekerja, alhamdulillah selama kita bekerja di sini udah aman lah, udah sesuai SOP yang pernah kita lakuin aja. Oke kak, makasih Oke, ya kak. ya.